sembarang. Kena bebek kepala lu abis. Maaf, lu sendiri biar nonton video ini lebih lu berhenti cepat. Lu nonton video lebih bermanfaat daripada kau punya bermain itu. Sini kau nonton. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Meriani Rahayati Famnasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Nurse dari kelas I. Dan NIM saya 24111198. Dan video ini dibuat untuk pemenuhan UAS mata kuliah aplikasi komputer. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini sudah ada data atau format yang telah diberikan dan tugas kita di sini adalah untuk mengeditnya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan judulnya. Dan judulnya adalah, nah ini judulnya, saya memberikan judul pengalaman perawat dalam perencanaan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa berat di rumah sakit jiwa. Aduh, ini salah ini guys. Mata. Ya, di sini kita bisa blok biar lihatnya juga lebih enak ya. Kita atur dia ke tengah dan kita ya menandakan kalau ini judulnya ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan semua di sini, ini adalah data yang bagus. Hanya saja penempatannya agak kurang rapi gitu. Jujur saja terlalu jelek ya. Dan ini kalau orang baca mungkin akan bosan atau tidak suka dengan susunannya gitu. Kita akan buat dia jadi lebih rapi. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Tentu saja kalau teman-teman perhatikan ini marginnya juga kiri, kanan, semuanya tidak beraturan ya. Dia tidak tahu ini marginnya berapa nih. Padahal pada dasarnya yang betul margin kiri itu 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Nah, dari itu kita akan mengaturnya di sini di tata letak, atau biasa di laptop itu pakai bahasa Inggris ya. Mereka punya tulis layout, tapi di sini adanya bahasa Indonesia, jadi di sini sama saja. Di sini ada normal, sempit, sederhana, semua bisa diatur. Nah, kita pilih custom karena kita mau isi kita punya sendiri. Nah, untuk bagian atas kita pilih 3 cm, bagian kiri itu 4 cm, bagian bawah itu 3 cm, dan bagian kanan juga 3 cm. Kenapa yang kiri 4 cm? Karena data-data seperti ini kan biasanya di hektar ya. Jadi untuk tidak menutupi teksnya, nah kita bikin bagian kirinya itu agak lebih tebal sih, lebih jarak maksudnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini jarak antar paragraf, antar baris juga tidak sama ya. Ini ada yang jarak jauh, ada jaraknya dekat, dan itu lihatnya tidak enak. Tidak rapi teman-teman, jadi jaraknya tuh tidak sama gitu antara lainnya. Itulah kenapa kita akan edit juga di sini. Nah, kita blok, kita Ctrl A itu apa itu? Kita blok semuanya. Jadi semuanya kita atur supaya jarak antar barisnya itu sama. Tuh, nah kita pilih 1,5. Nah, atau teman-teman bisa atur juga di bagian sini di paragraf 1,5 baris. Ya, jarak antar barisnya itu 1,5. Nah, kalau ini kan jadi enak tuh, jarak antar barisnya itu sama. Tidak ada yang kepanjangan, tidak ada yang kependekan. Jadi lebih rapi saja. Teman-teman bisa lihat juga itu di bagian kanan kirinya juga tidak rapi ya. Kita pakai di bagian paragraf, kita atur kanan kirinya juga sama gitu. Nah, nanti kita edit dulu guys. Nah, berikutnya kalau teman-teman perhatikan ini jenis hurufnya berbeda ya, jenis huruf kemudian ukuran hurufnya. Nah, gitu kita atur di sini. Nah, yang secara umum dipakai itu adalah Times New Roman. Nah, Times New Roman kalau sudah diatur seperti ini, bisa di Ctrl A, di blok semuanya, terus kita ubah ke Times New Roman, semuanya akan berubah jadi Times New Roman jenis hurufnya. Nah, kalau begini kan jadi lebih enak, soalnya tadi kan bagian judulnya tipe hurufnya lain, terus bagian bawahnya lain. Nah, kalau seperti ini kan enak guys kita lihatnya. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, ini ukurannya berbeda ya, tadi saya sudah katakan. Nah, kita bisa atur di samping jenis hurufnya itu ada ukurannya. Kita pilih angka 12, ukuran 12. Nah, ini adalah ukuran huruf yang secara umum dipakai di mana-mana ya. Nah, kalau sudah begini enak.
ini semua jenis hurufnya, ukuran hurufnya sama gitu. Ukuran 12. Dan ini bagian judulnya kita blok, kemudian kita atur ke tengah karena dia spesial di judul guys. Gitu pula dengan bab 1 pendahuluan. Oke, karena filenya sudah jadi, sudah rapi, kita akan beralih, kita ubah file data itu ke PowerPoint. Karena tentu saja penelitian itu semisalnya kita presentasikan, kita harus pindahkan dia ke PowerPoint. Ya, di sini kita sudah ada di PowerPoint dan di sini saya sudah punya template-nya. Ini teman-teman kalau perhatikan, ini adalah data yang tadi kita sudah edit. Ya, nah ini adalah semua datanya yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint. Semisal kalau kita mau presentasi begitu saya sudah punya template-nya, bekas tugas aplikam juga. Nah, di sini ada dosen pengampunya, Nurse Petrus Canisius Sigatage, yang terhormat. Nah, di sini kita tulis judulnya di depan guys, karena ini slide pertama kita tulis judulnya. Apa tadi judulnya? Kita lihat pengalaman perawat dalam perencanaan asuhan keperawatan. Ini perawatan pada pengalaman perawat, itu lupa di spasi. Maaf ya, saya tidak perhatikan. Ya, ini teman-teman bisa atur dia jadi lebih besar atau bagaimana, terserah dari teman-teman semua. Ini semua tinggal di copy paste saja. Soalnya datanya sudah ada kan. Ya aduh, ini kenapa dipindahkan lagi? Iya. Nah, kalau gini kan keren. Mantap guys. Perencanaan perawat, pengalaman perawat dalam perencanaan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa berat di rumah sakit jiwa Mata Kupang. Nah, bagian atas ini kita bisa isi post applikom 2005. Ya, jadi ini data-datanya semua kita bebas edit ya. Untuk template-nya juga ada banyak web-web yang bisa dipakai, ataupun Canva juga bisa. Ini sponsor. Ya, ini adalah datanya. Dan apa yang pertama kali dibahas ini kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Ini memang poin pertamanya adalah latar belakang. Jadi karena teks latar belakangnya banyak, tidak mungkin kita kasih masuk semuanya guys. Jadi kita akan pilih beberapa saja yang sekiranya penting. Tapi disclaimer, teman-teman juga harus baca ya, biar teman-teman lebih memahami sebelum mempresentasikannya. Karena yang akan dimasukkan ke dalam presentasi itu yang poin-poin penting saja. Nah, pada latar belakang saya menambahkan ya di sini ya, pada paragraf pertama. Nah, ini terlalu banyak teksnya. Paragraf pertama itu gangguan jiwa umum dibagi ke dalam 2 jenis. Ada minor atau gangguan jiwa ringan, kemudian ada mayor, gangguan jiwa berat. Ini kita bisa masukkan ke 2 poin ini ke dalam PowerPoint. Tidak harus satu paragraf itu dimasukkan. Kita bisa ambil poin pentingnya saja, yaitu ada gangguan jiwa berat, jiwa ringan, kita masukkan. Ya, nah di sini saya sudah template-nya. Kita langsung saja ketik gangguan ringan atau minor, minor ya, minor, gangguan jiwa ringan. Nah kali ini kalau tidak muncul seperti ini, kita bisa sisipkan kotak teks ya, kita pasangkan gangguan jiwa berat atau apa, minor, mayor teman-teman. Nah, ini kita bisa atur sama seperti di Word ya. Dia ada di bagian paragraf, bagian font, bisa atur hurufnya, kemudian kita bisa atur ukurannya, sama warnanya juga, gitu. Kita bisa atur. Nah, pada bagian berikutnya, ya betul. Bentar, ini masih berantakan ya. Gangguan jiwa minor dan juga gangguan jiwa mayor. Ya. Ini kalau di PowerPoint seperti ini teman-teman bebas mengatur ya, dari kreativitas teman-teman semua. Nah, di sini ada 2 poin. Nah, dari poin ini yang akan ditampilkan ketika presentasi. Nah, di slide berikutnya saya sudah menambahkan pengertian dari gangguan jiwa berat mayor, karena pada teks tadi mereka membahas lebih ke gangguan jiwa berat ya, mayor. Ya. Gangguan jiwa berat mayor ini sudah ada definisinya, adalah suatu kondisi kesehatan mental yang paling parah. Penyakit ini secara signifikan mengganggu dan membatasi satu atau lebih aktivitas kehidupan utama. Nah, ini teksnya saya sudah pindahkan ke sini, ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak bisa untuk memberikan penjelasan, teman-teman bisa masukkan saja datanya dan
tinggal di copy paste saja, tinggal dibacakan saja. Nah, ini ada 2 poin di sini, 2 tanda di sini. Saya akan bikin slide zoom. Saya akan memberikan tutorial slide zoom kepada teman-teman semua. Ya, karena jadinya akan seperti ini, teman-teman. Bentar ya, saya pindahkan. Jadinya akan seperti ini, teman-teman. Ketika dia muncul seperti ini, kita next slide, dia akan beralih ke bagian mayor. Itu sangat keren, menurut saya sangat keren ya, karena banyak orang yang belum tahu. Dan di sini saya akan kasih tutorialnya. Caranya, pertama kita harus bikin slide berikutnya yang akan di slide gitu. Ya, saya salah buatnya di sini, dan ini bagian judulnya ini kita hapus dulu, karena harus bikin bagian judulnya juga. Hapus. Nah, aduh, bukan ya. Kita hapus bagian. Nah, itu ada bagian pemisah gitu guys, untuk menandakan. Nah, kalau teman-teman sudah bikin slide berikutnya yang akan di slide, teman-teman bisa langsung saja untuk bikin dia punya bagian atas atau judulnya. Nah, ini slide pertama dan ini slide kedua yang akan di slide. Nah, slide kedua ini berisikan definisi dari apa yang akan dibahas gitu. Misalnya ini gangguan jiwa berat ya mayor, kita akan bahas tentang gangguan jiwa berat mayor. Nah, pada slide-nya setelah kita buat, kita tambahkan bagian atau slide itu kita beri judul. Nah, pada slide ini membahas tentang mayor, maka saya akan memberikan judul mayor. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian pada slide pertama kita sisipkan. Nah, kita akan sisipkan kepada gangguan jiwa berat, karena gangguan jiwa berat yang kita sudah punya slide penjelasannya ya. Kita slide zoom, terus kita pilih zoom bagian. Nah, zoom bagian yang akan kita zoom adalah bagian mayor. Nah, ini ada tulisan judul mayor di sini, slide namanya mayor, dan dia akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah istilahnya ini thumbnailnya ya, judul ini tampilan depannya. Ini slide yang akan kita zoomnya itu seperti ini guys. Masih berbentuk slide seperti ini. Ya, kita atur dulu. Nah, kalau seperti ini kan agak kurang menarik ya teman-teman. Dari itu di sini kita akan ganti supaya dia seperti bintang di atas. Nah, bintang di atas itu kita perlu simpan dulu. Nah, karena kita tidak punya datanya ya, kita simpan dulu sebagai gambar. Dan ini sudah simpan ini. Teman-teman bisa simpan sebagai gambar dan simpan di mana yang teman-teman mau. Kemudian kita bisa klik ini, kita klik kanan, kemudian ubah gambarnya biar tidak jadi gambar tangan. Kita ubah gambarnya biar dia terkesan kayak lebih bagus aja gitu, bukan hanya gambar gitu. Nah, ini sudah simpan gambar bintangnya, langsung disisipkan dan dia akan berubah menjadi bintang seperti ini. Kita bisa taruh di sini. Oke, gampang bukan? Nah, ini yang kan jadinya seperti ini teman-teman. Terus kita next, dia akan mengacu ke sini, dan kalau kita next lagi dia akan kembali. Kita masuk ke slide berikutnya. Selanjutnya kita lihat pembahasan apa yang dibahas lagi tentang gangguan jiwa berat ini, dan kita tinggal dimasukkan saja. Untuk dibaca sini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Faida, perawat pelaksanaan asuhan keperawatan implementasikan strategi pelaksanaan masih mengalami kendala, yaitu nah ini kalau dia itu ini kita bisa memasukkan, ini ada 2 bagian di sini, pelaksanaan kurang maksimal dan juga keterbatasan pengetahuan perawat. Nah, ini kita bisa bikin di PowerPoint seperti ini. Ya, dalam penelitian dilakukan oleh Nur Fadila yang tadi ya, itu mengalami kendala, yaitu ada ini dan juga ini. Kita bisa dibagi menjadi 2 bagian ini. Nah, ini kan pilihannya jadi lebih enak. Jadi tinggal dilanjutkan saja pengeditannya, dan selesaikan. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini ya. Kalau teman-teman ingin memasukkan datanya ke dalam sini, tinggal dilanjutkan saja. Seperti itu ya. Jadi ini adalah pemahaman tentang bagaimana penggunaan Word dan cara mengeditnya, kemudian bagaimana dia mentransferkannya ke PowerPoint. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin video saya semoga interest. Ya, baca sendiri. Oke, arigatou gozaimasu. Jangan mata nih.